Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan tentang biaya pendidikan, sertifikasi guru, kinerja guru, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini akan disampaikan oleh saya sendiri, Yani Nur Halimah Ramadhani, dengan NPM 1750264, yang kedua oleh Siva Andri Maulani dengan NPM 1750270, dan yang ketiga yaitu Respi Respianti dengan NPM 1750276. Nah, langsung saja dengan pemateri pertama. Materi pertama yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat. Biaya pendidikan ini juga merupakan salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini juga memiliki cakupan yang sangat luas dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, yaitu berupa dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga yang dapat dihargakan dengan uang. Jadi biaya pendidikan ini tidak hanya berbentuk uang saja. Nah, selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor biaya pendidikan. Yang pertama yaitu besar kecilnya suatu institusi pendidikan. Mengapa institusi pendidikan ini menjadi faktor biaya pendidikan? Karena apabila suatu institusi pendidikan ini mempunyai kualitas pendidikan yang baik dari segi pengajar, sarana prasarana, fasilitas, itu akan mempengaruhi biaya pendidikan. Contohnya yang dapat dilihat dari sekarang yaitu sekolah yang berbasis IT, sekolah swasta, dengan sekolah negeri. Apabila dibandingkan dari dua sekolah itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa sekolah swasta yang berbasis dengan IT mempunyai kualitas pengajar yang baik, mempunyai sarana dan prasarana yang komplit, dibandingkan dengan sekolah swasta, sekolah negeri yang biasanya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi apabila kita akan menyekolahkan anak kita ke sekolah swasta yang berbasis IT tadi, kita akan mengeluarkan tambahan biaya karena sekolah itu mempunyai kualitas yang baik. Yang kedua yaitu jumlah siswa. Mengapa jumlah siswa menjadi faktor biaya pendidikan? Karena semakin banyak siswa biasanya relatif lebih murah untuk biaya pendidikan, dan begitupun sebaliknya. Apabila jumlah siswanya relatif sedikit, biaya yang harus dikeluarkan juga lebih banyak. Contohnya seperti sekolah-sekolah swasta yang bagus, seperti sekolah-sekolah IT yang mempunyai sedikit siswa daripada negeri. Biasanya mereka hanya mempunyai 20-25 orang per kelas. Mengapa hal ini terjadi di sekolah-sekolah swasta? Karena agar si guru-guru ini dapat lebih memahami setiap karakteristik si siswa ini dalam pembelajaran. Dan sekolah juga menjaga kualitas pengajar di sekolahnya tersebut. Jadi si sekolah IT ini mengapa lebih mahal? Karena mereka memperhatikan juga bagaimana perkembangan dan pembelajaran siswanya. Yang terakhir yaitu perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan. Mengapa menjadi faktor biaya pendidikan? Karena apabila gaji pengajar ini mengalami kenaikan, ini akan berpengaruh terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa tersebut. Selanjutnya yaitu sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Nah, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan sertifikat pendidikan ini dan diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah,
Dalam Permendiknas nomor 18 tahun 2007 ini tentang sertifikasi guru dalam jabatan tersirat bahwa 4 kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu jadi 10 komponen ini merupakan portofolio. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yaitu ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen ini sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru ini baik gelar seperti S1, S2, atau S3 maupun non-gelar seperti D4. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan atau diklat. Diklat adalah untuk memperoleh kecakapan khusus yang diperlukan oleh guru dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Contohnya seperti PPG. Nah, PPG ini adalah salah satu program pemerintah yang digariskan harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan adanya PPG ini diharapkan guru sebagai pendidik mempunyai kompetensi yang memadai dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya yaitu pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar dapat berupa surat keterangan kapan mulai mengajar di tempat bertugas saat ini atau tempat tugas utama. Dalam hal ini, pengalaman mengajar ditampilkan seberapa lama seorang mengajar di tempat tugas utama. Jadi walaupun seorang mengajar di beberapa tempat, namun yang diperhitungkan hanya lamanya mengajar di tempat tugas utama. Misalnya si guru ini mengajar di 2 sampai 3 sekolah. Nah, tetapi si guru ini hanya dihitung di tempat A saja karena dia mengajarnya lamanya di sekolah yang A ini. Yang selanjutnya itu perencanaan pembelajaran. Dokumen tentang perencanaan pembelajaran ini ditampilkan dalam bentuk RPP. Nah, RPP ini yang dinilainya yaitu satu, kejelasan perumusan dan tujuan. Yang kedua, ketepatan pemilihan media. Yang ketiga, kejelasan skenario. Yang keempat yaitu penilaian hasil belajar. Nah, sementara itu pelaksanaan pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah dan atau pengawas tentang kemampuan mengajar guru. Pelaksanaan pembelajaran ini mencakup 1. Kesiapan kelas dan kesiapan siswa. Kedua, kesiapan inti yaitu penguasaan materi, ketepatan pemilihan strategi pembelajaran, pemilihan media, penggunaan bahasa, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu penutup. Yang kelima yaitu penilaian dari atasan dan pengawas. Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah dan pengawas mengenai kompetensi, kepribadian, dan sosial guru. Kompetensi ini dideskripsikan dengan butir-butir. Yang pertama, ketaatan menjalankan agamanya. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang selanjutnya, kedisiplinan dan etos kerja, keteladanan, kesopanan, dan inovasi dan kreativitas, mampu menerima saran dan kritik, mampu berkomunikasi, dan mampu bekerja sama. Jadi penilaian dari atasan dan pengawasan ini bagaimana guru ini ada di lingkungan sekolahnya, apakah dia baik atau kurang baik dan tidak baik. Yang selanjutnya yaitu prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini dibuktikan dengan suket atau surat keterangan, surat perhargaan tentang kejuaraan lomba akademik, penemuan karya monumental, dan menjadi tutor atau instruktur atau menjadi guru inti. Yang selanjutnya yaitu karya pengembangan profesi. Nah, dapat berupa surat keterangan yang menjelaskan bahwa guru itu telah menulis buku, artikel, modul, membuat media pembelajaran, dan laporan hasil penelitian. Nah, akan lebih baik apabila di portofolio itu
Surat keterangan itu dilampiri dengan bukti-bukti fisik dari buku atau artikel, modul, media pembelajaran, dan laporan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya itu keikutsertaan dalam forum ilmiah. Dalam portofolio ini dapat dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa guru yang bersangkutan telah bertindak sebagai pemakalah atau peserta dalam seminar nasional ataupun internasional. Nah, dalam seminar ini dapat berupa pembicara atau sebagai panitianya. Yang selanjutnya itu pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dapat dibuktikan dengan surat keterangan bahwa guru yang bersangkutan pernah dan masih menjadi pengurus organisasi pendidikan seperti Ikatan Sarjana Pendidikan atau ISPI dan organisasi sosial seperti menjadi ketua rukun warganya, ketua rukun warga RW RT di tempat tinggalnya, atau atau menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah juga dapat dimasukkan dalam dokumen ini. Yang selanjutnya itu penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan dapat berupa penghargaan karena prestasinya atau karyanya yang bermanfaat secara nasional dan dapat pula karena pengabdiannya di daerah terpencil. Misalnya guru itu pernah mengajar di daerah terpencil seperti di Lebak, Banten selama 1 tahun. Nah, itu dapat menjadi penilaian portofolionya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Andri. Selanjutnya saya akan meneruskan mengenai sertifikasi guru. Sertifikasi guru di sini merupakan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Salah satu syaratnya seperti telah mengikuti PPG. Nah, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik ini berhak mendapat penghasilan di atas kebutuhan minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya. Kemudian ada maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat digaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Contohnya seperti guru yang mengajar di guru swasta di sekolah swasta. Nah, guru tersebut digaji berdasarkan kesepakatan kerja antara pihak sekolah dan guru tersebut. Ada pula guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Guru tersebut digaji atas dasar peraturan yang berada di dalam undang-undang. Nah, contohnya itu seperti guru yang mengajar di sekolah negeri. Guru tersebut digaji sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa sertifikasi guru itu bersifat ganda. Yang pertama, sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang kedua sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja guru, di mana kinerja guru ini berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencanaan, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan agar pembelajaran yang dilakukan oleh siswa nanti bisa berjalan secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Terus juga siswanya nggak bosan. Sebagai pengelola, guru harus menciptakan iklim suasana yang baik agar siswa bisa belajar dengan kondusif. Dan kemudian sebagai evaluator, guru harus mampu mengevaluasi hasil belajar siswanya agar guru tersebut mampu menilai kemampuan perkembangan setiap siswanya. Selain itu, guru pun harus menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran
yang akan diajarkan kepada siswa. Kinerja guru di sini merupakan perilaku nyata yang ditampilkan oleh guru sebagai prestasi kerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan perannya di sekolah. Peran guru yang dimaksud di sini merupakan peran yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik, di mana peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya ketergantungan menjadi mandiri, dan yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Dengan metode pembelajaran bukan lagi menciptakan peserta didik yang pasif, tetapi menciptakan peserta didik yang senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan informasi baru, dengan berpikir, bertanya, menyanggah, menciptakan, dan menghubungkan cara-cara tertentu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada menurut Wayan 1992, yaitu pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat gap yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan baik di kota maupun di desa. Lebih khususnya lagi bila dibandingkan di daerah Jawa dan di daerah timur di Indonesia. Nah, di sini juga ada faktor tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu infrastruktur. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini di Indonesia, daerah perkotaan sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan perekonomiannya pun maju dan berkembang. Karena didukung oleh infrastruktur dan pembangunan dan infrastruktur jalan yang baik. Nah, dengan begitu coba lihat bagaimana perkembangan infrastruktur di daerah pedalaman atau di daerah desa. Nah, tentu saja tidak sama dengan infrastruktur yang ada di kota, yaitu dengan kurangnya infrastruktur seperti akses jalan yang sulit ditempuh, kurangnya perekonomian, tentunya hal itu mengakibatkan pendidikan daerah pedalaman atau di daerah desa tersebut ikut terhambat. Jadi kurang meratanya infrastruktur pendidikan itu di daerah kota dengan daerah desa. Terus yang kedua yaitu pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Nah, ketidakmeratanya pendidikan Indonesia salah satunya itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum dari pertama yaitu CBSA, terus KBK, terus KTSP, terus yang sekarang ini adalah kurikulum 13. Nah, padahal saat itu fasilitas yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pemerintah hanya memfokuskan peningkatan kualitas pendidikan pada kaum elit di kota-kota besar dibandingkan dengan peningkatan kualitas pendidikan pada kaum bawah yang berada di pelosok kayak gitu. Nah, jadi pemerintah itu mementingkan kualitas pendidikan di kota dibandingkan di daerah pelosok sehingga kurangnya fasilitas di daerah desa atau daerah pelosok tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan perekonomian dan pola pikir masyarakat. Tentu saja faktor perekonomian menjadi penghambat utama bagi pendidikan. Nah, apalagi di daerah-daerah pelosok atau di daerah pedesaan yang ekonominya minim sehingga pendidikannya itu kurang. Nah, apalagi dengan pola pikir orang tua atau pola pikir masyarakat yang lebih memprioritaskan anaknya itu untuk bekerja dibandingkan untuk menyekolahkan anaknya nih, kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata. Nah, tidak meratanya pendidikan di Indonesia yaitu salah satunya tenaga pendidik yang tidak merata. Nah, apalagi yang paling mencolok itu ternyata kualitas pengajar di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi semakin tinggi tingkatan
tingkatan daerahnya, maka semakin baik pula kualitas tenaga pendidik atau pengajarnya, kayak gitu. Nah, di sini ada cara pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama yaitu dengan cara konvensional atau tradisional. Pemerintah dapat melakukan yang pertama yaitu pemerintah membangun gedung sekolah dengan sistem double shift atau siswa dibagi kelas yaitu pagi dan sore. Nah, khususnya pemerintah itu membangun gedung sekolah di daerah pelosok supaya menjadi merata. Kenapa? Karena semua orang atau semua pendidik itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolahan dan tanpa membedakan mana yang di kota maupun di desa, kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara inovatif. Nah, di sini ada beberapa cara inovatif untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama yaitu membangun sistem pamong atau pendidikan bekerja sama dengan masyarakat. Nah, sistem pamong di sini yaitu pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri peserta didik dan kreativitas peserta didik. Nah, yang kedua yaitu membangun sekolah di daerah terpencil dan mengirimkan guru untuk mendidik di daerah tersebut. Nah, pemerintah membangun gedung sekolah khususnya di daerah terpencil supaya anak didiknya bisa berpendidikan yang baik dan mengirimkan guru atau mengirimkan pengajar supaya pendidikan di daerah tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu ada program kejar paket. Nah, dengan adanya program ini, peserta didik yang tidak sekolah atau putus sekolah atau putus lanjutan, tetapi mereka ingin meningkatkan pengetahuannya. Nah, bisa melalui jalur pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Nah, seperti kejar paket A, paket B, paket C, nah kayak gitu. Nah, program kejar paket ini sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan dalam mendukung suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kayak gitu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga kalian mengerti dengan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.